Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Bimaryam. Hari ini kita akan eh, mencari ciplukan. Ciplukan ini salah satu tanaman yang banyak khasiatnya ya. Tadi saya agak tinggi kolesterol, jadi saya ingin mengurangi kolesterol dengan mengkonsumsi atau meminum air rebusan ciplukan ya. Biasanya setelah panen padi itu banyak tumbuh di sawah-sawah. Nah, ini kebetulan udah mulai pengolahan lahan lagi ya, pengolahan sawah lagi, pengolahan tanah. Jadi ini harus segera kita cari. Nah, nanti susah dapatnya ya. Jadi sebelum diolah tanahnya, kita cari dulu beberapa batang. Kemarin kita juga sudah bercabut beberapa. Ya, jadi kita cari di mana. Biasanya tumbuh ya di. Nah ini dia nih, dapat satu. Ini dapat satu, dicabut sampai ke akarnya ya. Saya lihat dulu ke sini. Di daerah sini ada ciplukan. Oke, baru dapat satu. Jadi buah ciplukan itu banyak sekali khasiatnya ya. Tapi khusus untuk pengobatan stroke, menurunkan kolesterol, kanker, itu biasanya digunakan batangnya, batang yang beserta akar-akarnya lengkap. Nanti beberapa yang kecil-kecil ini kita coba tanam ya, pindah tanam ke tempat yang lain. Buahnya lumayan enak nih, buahnya manis, walaupun yang lokal ini agak sepat sedikit ya, agak asam. Yang kecil-kecil nanti kita coba tanam lagi. Lumayan banyak ya, lumayan banyak, bisa kita pindahkan ke lahan yang lain agar tidak terlindas ketika diolah tanah ini. Oke, sudah cukup, sudah habis. Jadi ini akan kita tanam ke lahan yang sebelah sana ya, yang tidak ditanami padi ya.
Ya, jadi yang besar kita eh, kita rebus. Nah, ini sudah salah satu buahnya yang sudah matang ya. Ini buahnya yang sudah matang. Coba kita buka. Ini agak kecil ya, biasanya lebih besar lagi. Nah, ini dia. Nah, ini buah ini banyak kali khasiatnya ya. Salah satunya untuk menurunkan tensi ya, tekanan darah tinggi. Bisa juga untuk diet, bisa untuk demam, menurunkan demam dan lain sebagainya ya. Kemudian ini ada yang masih belum masak. Ya, ini ya. Jadi untuk yang direbus itu semua bagian direbus ya, termasuk buah-buahnya, akarnya itu tinggal dicuci, rebus. Jadi setiap batang ini 3 gelas air, kemudian tersisa nanti 1 gelas, diminum 3 kali sehari ya. Yang kecil-kecil kita pisahkan. Ini akan kita tanam balik ya. Tanam balik. Sayang ya kalau bisa jadi obat, tapi terlindas oleh traktor ketika pengolahan tanah di sawah. Nanti kita juga akan menanam ciplukan impor, bukan agak berbeda ya, baik dari batangnya, struktur batangnya maupun buahnya agak berbeda ya. Ini yang besar-besar, yang kecil ditanam lagi ya, yang masih muda-muda ditanam lagi. Nah, ini adalah daun batang ciplukan lokal ya. Jadi berbeda dengan ciplukan yang dari impor ya. Ini kalau ciplukan lokal dia buahnya hijau, batangnya agak kecil, buahnya kecil, daun kecil. Ini rasa buahnya juga agak asam. Jadi ini sangat bagus untuk obat stroke ya. Jadi orang penderita stroke sering mengkonsumsi pohon ciplukan ini untuk meringankan penyakit stroke ya, menyembuhkan stroke. Jadi ini kalau cara mengkonsumsi ya, konsumsi daun ciplukan ini harus utuh dia, dicabut satu batang, dicuci ya, dicuci sampai bersih, jangan ada kotoran-kotoran, hama, penyakit. Cuci satu batang ini direbus dalam kuali atau tempat yang terbuat dari tanah ya, kuali tanah ya. Apa namanya kak? Tanah liat. Oh, tanah liat ya, kuali dari tanah liat. Jadi ini cuci bersih. Ini satu batang ini untuk 3 gelas air direbus. Nanti sisanya 1 gelas ya, diminum 3 kali sehari. Jadi satu batang ini untuk 1 hari ya. Jadi kalau Anda ada saudara yang punya penyakit stroke, bisa mencoba ya. Mungkin bisa meringankan atau bisa sembuh ya, insya Allah sembuh. Jadi saya cuci semua ini, satu batang ini 3 gelas air direbus selama kurang lebih 30 menit, kemudian disaring, airnya diminum, didinginkan, kemudian diminum nanti kan tinggal 1 gelas, airnya tinggal 1 gelas, diminum 3 kali ya, 3 kali minum. Jadi demikian ya, mudah-mudahan bermanfaat ya.
Jadi utuh dia dari akar, batang, daun, buahnya sekalian direbus. Ya, yang sudah bersih dipindahin dulu. Kemudian terus ini dicuci semua ya. Dicuci semua. Kalau kita cabut banyak seperti ini, cuci dulu sampai bersih. Kemudian Anda bisa menyimpannya di kulkas ya. Masukkan plastik, kemudian disimpan di kulkas. Anda bisa merebusnya setiap hari satu batang aja. Setiap hari satu batang aja. Insya Allah, Insya Allah sudah banyak yang merasakan khasiat dari buah ciplukan ini. Batang ciplukan ini ya. Kalau buahnya saja itu bisa jadi obat darah tinggi ya. Itu untuk lebih jelasnya Anda bisa cek di Google. Ada yang posting mengenai ciplukan ini ya. Bisa Anda cari-cari lagi informasinya di Google. Khasiat apa saja yang ada pada tanaman ciplukan ini. Jadi ini tanaman ciplukan ini tumbuh sendiri di sawah ya. Biasanya habis panen tuh banyak tumbuh di sawah. Jadi Anda tinggal cari aja setelah panen, sekitar 1 bulan setelah panen nih udah tumbuh dia di sawah-sawah. Kalau nggak diolah lagi, ya biasanya udah banyak di sawah nih. Tumbuh sendiri dia. Kalau mau ditanam dibudidayakan juga bisa ya. Dari satu buah aja itu ribuan bibit bisa ya, satu buah. Apalagi ini banyak buahnya ya. Sudah selesai semua seperti ini, Anda boleh simpan di kulkas. Jadi setiap hari Anda rebus. Itu Anda yang kena penyakit stroke, insya Allah bisa meringankan ya. Kalau diminum rutin bisa tumbuh total. Ini sebaiknya tanaman ciplukan ini direbus dalam kuali tanah liat ya. Tapi bisa juga nih kita pakai tempat perebusannya dari bahan stainless ya. Jadi seperti saya katakan tadi, beberapa khasiat tanaman ciplukan, diantaranya selain mengobati stroke, bisa juga mengobati kolesterol, diabetes, hepatitis, bisul, bisa juga untuk diet, kemudian apalagi kak? Mansa, ya, anti rematik, habis itu apa lagi ya? Banyak sekali memang manfaatnya ya. Manfaatnya banyak sekali untuk demam, meredakan demam, radang, kemudian darah tinggi udah kita sebutkan tadi buahnya ya. Kemudian untuk apa lagi ya kak? Jadi untuk lebih jelasnya bisa Anda cek ya di Google itu banyak artikel-artikel ataupun video-video yang menjelaskan tentang manfaat pohon ciplukan ini ya. Jadi kita ini tidak khusus membuat video ini untuk detailnya, karena kita ini dari pengalaman sehari-hari aja. Ini karena saya minum ini untuk menurunkan kolesterol ya. Bisa juga untuk diabetes, untuk mengatur kadar gula darah dalam darah, untuk kanker payudara juga bisa ini ya. Jadi banyak juga orang yang mengobati kanker payudara dengan mengkonsumsi buah ciplukan dan air rebusan ya. Ya, khusus untuk penderita stroke itu dari pengalaman teman-teman yang ada di sini, itu air rebusannya bukan buahnya ya, air rebusannya yang lengkap dari akar, batang, buah, daun. Nah, ini sudah berapa menit ya kak nih? Sudah berapa menit nih? Ini sekitar 15 menit. Ya, lebih bagus ya 30 menit ya, 30 menit. Baru nanti ini masih airnya masih belum berubah warnanya, masih agak, nanti dia akan hijau airnya ya, berwarna hijau ya. Jadi untuk lebih detailnya mengenai khasiat daripada ciplukan ini bisa Anda searching sendiri ya. Saya cuma nge-share ini aktivitas saya sehari-hari ya, enggak saya buat video khusus tentang herbal. Takutnya saya pun tidak punya pengetahuan yang mendetail mengenai herbal, nanti salah ngomong, salah juga pula nanti ya.
Jadi untuk lebih jelasnya Anda bisa searching di internet mengenai khasiatnya, kandungan-kandungan yang ada dalam buah ciplukan ini ya. Yang jelas kalau di kota-kota besar buah ciplukan ini harganya lumayan mahal ya. Kalau nggak salah itu 1 kilogramnya itu harganya 500.000. Kalau per 100 gramnya itu sekitar 50.000. 50.000 ya. Bisa Anda cek juga di sana di supermarket. Di luar negeri juga demikian. Di luar negeri, di Thailand harganya lumayan mahal. Di Korea juga begitu ya. Di Korea dulu saya beli berapa won tuh ya. Itu di Korea lebih mahal lagi. Kalau di Korea itu yang dijual justru batang lengkap. Jadi kalau kita beli ciplukan itu batang beserta buah. Saya pernah beli ciplukan di Korea, itu satu bungkus itu batang beserta buahnya. Ketika saya ambil buahnya cuma 16 buah. Jadi jatuhnya mahal juga ya, mahal juga. Karena orang di Korea mengonsumsi ciplukan ini tidak hanya buah saja tapi lengkap semua ya, dari buah, daun, ya, seperti rebusan seperti ini ya. Ya, tapi kalau di Thailand, di Malaysia itu biasanya dijual buah sudah dipakai dalam kemasan plastik. Begitu juga di Aceh, di Banda Aceh itu juga lumayan mahal ya di Suzuya, di apa, di Pasar Aceh, Pasar Aceh Suzuya kan. Nah, di Suzuya itu ada yang jual, itu lumayan mahal juga ya. Tapi kalau di kampung-kampung di desa-desa nggak ada yang makan nih, tidak ada. Ini justru dianggap gulma ya, tanaman pengganggu tanaman utama. Jadi sering dibuang ya, terbuang gitu saja. Tapi kalau untuk ciplukan lokal ini buahnya agak asam dan ada rasa sepatnya. Jadi mungkin masyarakat kurang meminati ya. Tapi untuk rebusannya ini bagus nih, rebusannya. Jadi untuk kalau sekarang ini lagi musim penyakit corona, ini kayaknya ini bisa jadi obat corona nih. Bisa karena ini ada juga khasiatnya untuk meredakan demam kan, meredakan demam, radang, untuk paru-paru ya. Jadi ini ada kaitannya. Untuk malaria bisa juga nih, untuk malaria. Jadi penderita malaria juga mengonsumsi batang ciplukan ini ya. Nah, jadi kalau kita pikir ini bisa juga untuk mengobati virus corona ya. Bisa dipadu dengan jahe, jahe merah. Oke, sambil kita menunggu ini sampai 30 menit. Jadi nanti kalau sudah ini kayaknya udah nih. Udah nih Kak ya, udah sampai 30 menit. Ini udah bisa kita saring, disaring ke sini. Ya, ini airnya juga sudah agak kuning ya. Disaring, kemudian didinginkan ya. Disaring. Ini kalau daun-daunnya mau dimakan langsung boleh ya. Karena udah kita cuci bersih tadi. Jangan lupa matikan apinya. Kemudian tunggu dingin baru kita minum. Oke. Demikian dulu, sampai jumpa nanti pada video yang akan datang. Kita akan bahas lebih dalam lagi mengenai ciplukan ini. Setelah air rebusannya dingin, sekitar kira-kira 15 menit sudah dingin, sudah bisa dituang dalam gelas. Nah, untuk gelas kecil aja ya, sekali minum gelas kecil aja. Nah, saya yakin ini kalau Anda minum ini air segini aja ini tidak bisa diminum sekaligus ya. Atau kalau memang sudah ini kalau masih hangat, tapi kalau dingin ini harus diminum sekali teguk ya. Jangan dirasa-rasa ini. Ini pahit sekali ini ya. Pahit sekali ini ya. Saya akan coba peragakan. Ya, apa Kak? Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillah, mudah-mudahan jadi obat ya. Jadi ini pahit sekali rasanya, tapi karena ini bisa menjadi obat, jadi mau tidak mau kita harus minum ya. Mudah-mudahan ini keluhan-keluhan kesehatan yang sering kita alami. Kalau saya pribadi ini kolesterol agak tinggi, jadi bisa insya Allah bisa mengobati, bisa menurunkan kadar kolesterol ya. Oke, selamat mencoba.